Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas tentang BNB yang mengalami tren penurunan hari ini, teman-teman. Padahal kalau kita lihat dari segi chart, Bitcoin hari ini sudah mengalami penguatan sekitar 300 poin ya. Dari sebelumnya ada di kisaran 17.100, sekarang udah naik sampai 17.400 something. Sementara BNB ternyata masih dalam tren tertekan, teman-teman. Bahkan sellernya semakin lama semakin meningkat untuk BNB sendiri, dan saat ini kondisi BNB masih bergerak sideways. Kita akan membahas tentang apa yang terjadi pada BNB sebenarnya. Jadi ini dimulai dari 11 Desember, which is itu kemarin. Ini ada news yang cukup penting. report, Binance Proof of Reserve arises red flags report, teman-teman. Jadi ini beritanya dari Department of Justice dan juga SEC yang mengatakan bahwa Binance itu punya proof of reserve tapi dalam bentuk kolateral. Kolateral itu adalah anggunan atau pinjaman, pinjaman dari pihak lainnya. Jadi dibelikan yang namanya koin sebagai proof of reserve. Jadi kan Binance sudah rilis nih proof of reserve mereka punya. Jadi mereka punya Bitcoin sebesar 575.742 Bitcoin, which is ini sangat banyak. Tapi eh, yang mereka punya ini dicurigai adalah dalam bentuk pinjaman, dan teman-teman juga bisa akses kok secara real time berapa mereka punya proof of reserve. Caranya dengan login ke Binance website, kemudian klik wallet, kemudian klik audit, maka akan ketemu di sini ada proof of reserve-nya. Nah, data yang diberikan oleh Binance itu dicurigai, teman-teman, sebagai sebuah loan ya, atau pinjaman, hanya pinjaman. Nah, ini membuat Binance tertekan saat ini, dan banyak sekali di Twitter, di postingan Twitter itu yang ngevat kondisi daripada Binance untuk internal mereka saat ini, untuk untuk bagian keuangannya Binance. Jadi di sini salah satunya Binance Proof of Reserve report doesn't address effectiveness of internal financial control. Jadi proof of reserve yang mereka report itu tidak sesuai atau tidak efektif lah bisa dibilang untuk internal financial control. Dan sebagai opini sekarang ya SEC si siapa namanya ini, si John Reed Stark ya, dia mengatakan bahwa dia bekerja di SEC Environment selama 18 tahun, dan saat ini dia memberikan sebuah red flags buat si Binance sendiri. Jadi ini merupakan fund yang cukup keras sih. Dan kalau kita lihat sendiri dari pergerakan hari ini ya, ini ada berita dari Justin Sun, ini foundernya Tron, itu sudah melakukan yang namanya deposit, teman-teman, ke Binance. Mana beritanya? Ini Justin Sun withdraw sekian dari Binance 9 jam yang lalu. Dia sudah pernah melakukan withdraw, kemudian Justin Sun kembali melakukan deposit ke Binance dan transfer ke Binance. Ini beritanya ya 4 jam yang lalu. Justin Sun transfer lagi. Terus nggak berapa lama Justin Sun kembali melakukan withdraw, teman-teman, dari Binance. Not depositing cash. Bla bla bla. Di sini dia mengatakan juga bahwa Justin Sun baru saja melakukan withdraw dari Binance. Padahal baru 3 jam dia melakukan deposit. Which is ini merupakan sebuah gerak-gerik yang sangat misterius, sangat mencurigakan oleh Justin Sun. Kenapa dia keluar masuk exchange Binance, teman-teman? Ada apa sebenarnya? Terus juga ini si Mike Alfred ini udah ngevat Binance ya dari 10 Desember. Kemudian di 10 Desember dia bilang bahwa Binance, Tether, terus juga Crypto.com itu never complete a routine financial audit. Jadi dia ngevat bahkan sebelum berita ini ya, dia udah sering ngevat, terus cukup konsisten kalau kita lihat. Nah, ini juga dia banyak sekali berbicara soal Binance. Saya sendiri kurang tahu apakah dia agent daripada orang yang bertentangan sama Sisi selaku founder Binance,
atau gimana. Jadi Binance didn't meet 1:1 untuk rasio reserve mereka atau proof of reserve mereka. Jadi bisa dibilang tidak setara nih, tidak 1:1, dan ini menjadi kecurigaan ya untuk para investor saat ini, untuk para detektif mungkin yang lagi melacak nih, benar nggak sih Binance punya proof of reserve mereka sekian banyak Bitcoin. Karena ya yang namanya industri dunia keuangan kan itu butuh yang namanya kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siapa yang mau invest? Nggak ada, teman-teman. Dan 12 jam yang lalu dia juga bilang remove your fund from Binance immediately. Jadi hilangkan uang Anda di Binance secepatnya. Ini bukan sebuah tes atau juk, teman-teman. Jadi ini sebuah peringatan kembali, dan saya juga sempat melihat si profil daripada si Mike Alfred ini siapa. Jadi dia di sini dia menulis dia pernah bekerja ya untuk Brightscope dan juga Digital Asset Data. Dia sebagai seorang CEO dan juga founding untuk perusahaan ini, dan kalau aku cek sih perusahaannya tuh bergerak dibilang pendataan, dan juga banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, BMW, IKEA itu sudah dalam penanganan mereka lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini salah satu orang yang mungkin mengerti soal data, teman-teman. Jadi itu sih sekilas yang bisa aku lihat. Saat ini kondisinya lagi sangat-sangat bingung nih. Jadi beritanya masih sangat simpang siur. Ini sebenarnya Binance aman atau enggak? Saya sendiri juga punya aset di Binance, tapi nggak terlalu banyak juga karena saya memang diversifikasi ke banyak exchange. Sehingga kalau satu exchange mati, ya udah masih ada exchange yang lain. Dana saya tentunya masih ada di keranjang yang lain, teman-teman. Jadi gitu, meskipun ya rugi sih, sebenarnya rugi. Apalagi bear market saat ini. So far kalau kita lihat dari newsnya sih memang kita belum dapat konfirmasi yang pasti seperti apa. Tapi kalau dari eh, si Changpeng Zhao sendiri itu cukup 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 confident lah bahwa fund help us to grow even though they are truly annoying. Jadi bisa dibilang sisi sendiri cukup percaya diri bahwa FUD ini akan membuat mereka semakin kuat, semakin bertumbuh, teman-teman. Jadi mereka yang nge-FUD ini bisa dibilang cuma berisik aja, tapi nggak bisa memberikan bukti atau apapun. Dan sisi di sini meyakinkan untuk para investor untuk tetap tenang aja. Jadi tenang aja, Binance di sini masih tetap eh, melakukan tugasnya ya. Jadi mereka memang mau untuk membangun komunitas, mau membangun industri kripto. Jadi itu sih untuk kesimpulan kalau kita lihat dari dua perspektif ini. Jadi ada dua perspektif yang sepertinya bertentangan, entah itu dari pihak oposisi, dari sisi ataupun dari sisinya sendiri. Dan banyak juga yang mengaitkan ini dengan sama konspirasi ditahannya SBF ya, karena dia ingin balas dendam sama Sisi. Jadi ada banyak orang yang sekarang lagi menyerang Binance. Jadi ada yang bilang seperti itu juga, tapi ya tergantung lah, perspektif orang kan beda-beda. Cuman saat ini para investor tentunya pasti sangat bingung ya, bagaimana kelanjutannya. Semoga sih semua baik-baik saja, Binance nggak ada masalah. Karena kalau Binance sendiri ini exchange nomor satu kena masalah, maka efeknya itu bisa sangat fatal ke pasar kripto. Kita akan bahas aja deh untuk pergerakan daripada Binance. Oh ya, hari ini teman-teman kita ada yang namanya rilis data untuk CPI. CPI tadi pagi aku udah posting di eh, Telegram ya, di Telegram, di channel dan juga di grup itu ada CPI, which is ini jam 21.30 WIB. Dan saat ini sih ini masih jam sekitar jam berapa, jam 8 WIB lah. Di sini aku dalam Wita ya, jadi nggak pakai WIB, jadi beda selisih 1 jam. Dan 2 jam lagi kita akan dapat pergerakan daripada market, dan bakalan sangat volatile, teman-teman. So far kita akan lihat Bitcoin bakalan kemana ke depannya. Kalau kita lihat sih di pergerakan hari ini harganya ada di kisaran 17.400 something.
Which is kalau kita perkecil, kita lihat di time frame yang lebih dekat, sebenarnya Bitcoin bergerak sangat baik ya. Bitcoin breakout daripada level resistance yang kuat di 17.300, 17.200 ini. Saat ini posisinya sangat baik teman-teman. Semoga aja memang data CPI mendukung untuk Bitcoin mengalami tren kenaikan. Tapi Binance ini anehnya dia masih dalam kondisi tertekan, teman-teman. Kalau kita lihat dari perspektif yang lebih besar, bentar. Nah, Binance ini masih bergerak dalam tren sideways. Sideways di range antara 257 sampai dengan di 340. Kalau kita lihat Binance sudah sideways sangat lama setelah crash kemarin. Ini penurunan Binance di Mei 2022. Ini udah sideways di range yang sama ya. Jadi nggak kemana-mana so far. Saat ini dia udah sempat testing support tadi di harga 253 dolar teman-teman, testing level supportnya, dan sekarang sih ada sedikit bounce back nih. Mungkin ini merupakan salah satu indikasi positif. Kita juga dapat bullish engulfing di sini, tapi teman-teman nampaknya pressure selling untuk Binance agak tinggi ya. Terus juga kalau kita lihat dari indikator Loken, kita bisa menemukan smart money di Binance itu exit sangat besar. Ini adalah volume perdagangan yang cukup besar, tapi teman-teman bisa lihat di sini tidak ada smart money yang masuk di Binance. Nah, ini ya yang biru ini adalah smart money yang ada di Binance. Dan kondisinya saat ini itu nggak ada smart money. Artinya adalah posisi saat ini masih belum aman buat Binance, meskipun dia sudah berada di level support. Kita akan lihat seperti apa potensinya teman-teman. Nah, kita kan bakalan ada dua rilis data, bukan dua rilis data, data CPI yang penting. Rilis data yang penting ya, CPI. Kalau CPI-nya ternyata positif untuk Bitcoin, Bitcoin-nya naik, maka itu bisa jadi sebuah hal yang positif juga buat Binance ke depannya. Mungkin BNB bisa reversal lah. Kita expect seperti itu ya. Kita nggak expect market bakalan turun, bakalan crash, tapi kita expect hal yang positif. Jadi kalau memang hal tersebut yang terjadi, maka kita bisa perhatikan level-level support yang cukup penting buat kondisi saat ini. Kalau so far sih, menurut aku level resistance yang penting kita pantau untuk BNB saat ini adalah di kisaran 286. Mampu nggak nih Binance balik lagi ngetes level resistance di sini? Dan di level itu juga akan ada MA99. Kalau mampu, maka di sini hanya V-shape dan kemungkinan Binance masih bakalan kuat untuk mengalami tren penguatan lagi. Tapi teman-teman, kalau mungkin rilis datanya CPI-nya jelek, maka itu bisa membantu Binance untuk meluncur lebih dalam lagi. Maka dia berpeluang untuk mencari level supportnya berikutnya. Berarti dia harus breakdown dari level support di kisaran 254 ini, mencari level support yang ada di bagian bawahnya. Kalau kita cek di sini support di bagian bawahnya itu ada di kisaran 200 teman-teman, 200 dolar lah kira-kira. Kalau memang hal tersebut terjadi, maka kita siap-siap harga BNB bisa diskon lebih murah lagi. Jadi ini masih bisa dibilang awal. FUD yang terjadi juga masih awal. Volume perdagangan yang tinggi, volume exit yang tinggi ini juga masih awal. Kemungkinan masih bisa turun lebih dalam lagi ya mungkin aja. Kalau memang terbukti Binance itu membohongi publik ya untuk saat ini. Mungkin tentang proof of reserve mereka dan lain sebagainya. Tapi skenario yang lain seperti yang aku bilang juga banyak juga yang beranggapan bahwa ini ulah dari SBF yang pendukung-pendukung SBF nih yang merasa SBF itu dijatuhkan oleh Binance sehingga mereka istilahnya balas dendam lah. Nah, ini masih pro dan kontra. Saya sendiri juga masih belum tahu seperti apa kejelasannya karena memang banyak sekali bias, banyak kepentingan saat ini. Tapi semoga dari pembahasan kali ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk sudut pandangnya. Di time frame yang lebih kecil, teman-teman, seller masih cukup banyak ya untuk Binance. Tadi sempat Binance naik ke kisaran
270 something, tapi sekarang udah kena pressure tekanan lagi teman-teman dengan volume perdagangan yang juga masih cenderung kecil. Sepertinya ekspektasinya memang Binance BNB Coin ini bisa turun lebih dalam lagi daripada level support di kisaran 255 ini. Jadi kalau memang hal tersebut yang terjadi, ya teman-teman harus siap sama diskon yang terjadi. Mungkin yang trading di market future, hati-hati juga ya. Kita tadi bahas ada CPI juga, jadi jangan terlalu ambisi untuk saat ini. Mungkin market sangat volatile, teman-teman. Kita lihat aja konfirmasi-konfirmasi yang bisa kita dapatin informasinya. Tapi so far, saat ini pergerakan dari BNB masih terus drop, turun. Ini bisa keterusan turun sampai ke level-level di bawahnya. Jadi yang mau masuk serok barang mungkin jangan menangkap pisau yang jatuh ya. Ini berpeluang untuk turun dalam. Kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu sampai mana. Tapi beberapa support itu bisa teman-teman jaga, yaitu di kisaran 255. Ini merupakan level support yang sangat-sangat kuat buat BNB teman-teman. Ini juga bisa menjadi volume posisi yang ideal buat teman-teman untuk melakukan akumulasi. Level yang berikutnya yang mungkin menarik yaitu bentar kok 3 tuh. Nah, kalau seandainya level support di 255 ini jebol, maka kita bisa melihat level berikutnya. Oh, ternyata sangat sangat. Nah, ini dia. Berarti level support berikutnya yang juga cukup kuat buat si BNB ini adalah di sini di 242 teman-teman. Itu juga bisa menjadi level support yang mana teman-teman bisa melakukan akumulasi karena ada kemungkinan juga Binance bounce di level sana. Atau mungkin yang lain yang paling parah sih di sini sih kalau Binance bisa turun ke 200-an. Itu parah sih sebenarnya. Jadi kita tunggu aja kelanjutan drama ini, apakah Binance sisi jujur ya dalam melaporkan proof of reserve mereka dan membantah banyak tuduhan-tuduhan negatif tentang Binance, atau justru sisi yang bisa dibilang membohongi publik saat ini. Ya kita nggak tahu lah yang namanya bisnis. Mereka juga pasti akan mengamankan bisnis mereka, bagaimana caranya supaya tidak sampai banyak nasabah itu mengalami fear ya, mereka tarik dana rug semua. Wah, itu bisa kolaps sih. Itu bisa kolaps untuk Binance-nya sendiri. Jadi semoga kita dapat kejelasan teman-teman tentang kasus ini. By the way, ini selalu Dior. Teman-teman jangan mengambil keputusan dengan emosi, selalu pikirkan dengan hati-hati. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk pembahasan BNB kali ini. So far saya melihat kita belum melihat tanda pullback pada BNB, jadi kemungkinan turun lebih dalam masih bisa terbuka teman-teman. Dan juga ada rilis data CPI yang cukup penting. Mari kita lihat seperti apa CPI-nya. Semoga positif buat market Bitcoin. Akhir kata saya Andre, makasih.